Selamat datang dalam Tuhan pada pagi hari ini. Kami kita bersyukur kepada Tuhan semua kebaikan Tuhan dan juga pertolongan atas hidup kita sehingga hari ini kita ada di minggu Advent yang keempat. Kita patut memuji Tuhan. Oleh sebab itu saya menyambut saudara-saudara sekalian dalam nama Yesus kita menyapa lebih banyak pada pagi hari ini kita boleh diberkati oleh Tuhan. Ibadah dipimpin oleh Ida bagi kita sekalian. Tuhan memberkati. Haleluya. Selamat datang, selamat berbakti di rumah Tuhan. Pada minggu ini kita memasuki Advent yang keempat. Bagaimana hati kita di dalam menantikan hari kelahirannya? Pada kesempatan ini kita diajak agar hati kita semakin terpusat untuk menyembah Sang Mesias. Akan ada penyalaan lilin yang akan menghantarkan kita untuk memasuki Advent yang keempat. Kepada opsi pemimpin Korps 2, Bapak Mayor Erwin Tambukono, yang akan menyalakan lilin yang pertama, disusul oleh Sersan Korps 2 Surabaya Bapak Yudito Muntono akan menyalakan lilin yang kedua, dan yang ketiga kepada Sekretaris Korps Ibu Elsa akan menyalakan lilin yang ketiga, dan terakhir perwakilan dari anak muda kepada Saudara Henry akan menyalakan lilin yang keempat. Sambil menyalakan
Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, yang telah memberkati menolong kami sepanjang minggu yang sudah kami lalui. Kami boleh bekerja, berusaha, dan pada hari perhentian kami ada dalam umat Tuhan menyembah, mengagungkan Engkau untuk semua perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib bagi hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami untuk diberkati dan diurapi oleh Tuhan, untuk melayani, untuk beribadah dan menyembah Engkau pada pagi hari ini. Oleh sebab itu kami tabiskan ibadah ini di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Jadilah kehendak-Mu. Amin. Amin. Silakan. Ketika para malaikat memberitahukan kelahiran Yesus kepada para gembala, sejumlah bala tentara surga turun ke bumi. Mereka memuji dan bersorak-sorai. Pada bagian ini Allah ingin menunjukkan bahwa kelahiran Tuhan Yesus adalah rancangan Allah bagi keselamatan umat manusia. Marilah kita siarkan berita kelahirannya dimanapun juga. Dipersilakan bagi berdiri, kita nyanyikan lagu Hai siarkan di gunung, di bukit, dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, di bukit, dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya kasih. Di waktu kau kebawah, menjaga dompetnya, tepat berdiri cahaya mulia. Haleluya. Tidak hanya Raja Herodes yang takut akan berita kelahiran Tuhan Yesus. Saat ini pun bahkan umat Kristen masih mendapat intimidasi ketika datang menyembah Dia. Padahal kedatangannya bukan bicara tentang kekuasaan dan politik. Ia justru datang untuk mati dan menyelamatkan manusia. Karena itu ia disebut sebagai Raja segala raja. Mari kita nyatakan berita kemuliaan dan kebesarannya dengan sebuah pujian yang mengatakan, mari kita semua umat Allah dengarlah panggilan.
Bapa kami yang bertata di surga, pada jam kebaktian ibadah kesucian pada pagi hari ini, kami patut mengucapkan syukur dan terima kasih atas kasih setiamu, atas berkat-Mu, atas kesetiaan yang Tuhan berikan kepada semua umat-Mu di tempat ini. Dan terima kasih atas semua pertolongan yang Tuhan sudah berikan kepada kami semua juga. Tuhan, terima kasih kami boleh memasuki di dalam Advent yang keempat. Advent yang menentukan kita mempersiapkan diri, memperoleh perdamaian sehingga kami pada tanggal 25 kami boleh merayakan ibadah Natal di tempat ini. Terima kasih Tuhan atas semuanya. Dan pada pagi hari ini kami boleh sekali menaikkan pujian syukur kepada Tuhan. Kiranya pujian yang kami naikkan menjadi rupa yang baru di hadapan-Mu. Tuhan, kami khususnya masuk di dalam doa syafaat. Kami berdoa khususnya bagi bangsa dan negara kami yang sedang dilanda kegaduhan. Tuhan, kami percaya Tuhan pakai semua pemimpin negara, mulai dari presiden sampai aparat yang terbawa, untuk senantiasa patuh akan Tuhan. Tuhan, juga kami akan berdoa khususnya bagi saudara-saudara kami yang pada hari ini tidak bersama-sama dengan kami, mungkin sedang mengalami segala sakit penyakit. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau berikan kesembuhan dan penghiburan di dalam dirinya. Tuhan, juga kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang mengalami suatu permasalahan di dalam ekonomi di masa pandemi yang begitu sulit. Tuhan, kami percaya senantiasa kami sebagai umat Tuhan, senantiasa kami memiliki iman yang kuat, iman yang tak tergoyahkan walaupun di masa pandemi. Kami percaya Tuhan akan menyelesaikannya dengan baik. Tuhan, kami juga berdoa khususnya nanti pada tanggal 25 ibadah Natal yang dilakukan di tempat ini di pagi hari. Kami tahu Tuhan, kami tidak akan takut membuka gereja untuk beribadah. Kami tahu bahwa malaikat-malaikat Tuhan bertema di rumah-rumah Tuhan yang membuka. Kami percaya biarlah ibadah Natal akan berjalan dengan baik, syahdu, dan akan memperoleh kekuatan yang baru di dalam ibadah Natal. Tuhan, juga kami berdoa khususnya bagi saudara kami yang sedang berduka, khususnya ibu mertua saudara Yubi atau anaknya daripada Leni. Kami percaya Tuhan semua sudah berjalan dengan baik dan pertolongan Tuhan yang luar biasa, mulai dari tutup peti sampai dengan kemarin merupakan bagian penghiburan juga, dan nanti pada siang hari ini yang akan dilakukan pemakaman di Putih. Kami percaya Tuhan dahului semua, karena itu dari mertua saudara Yubi adalah seorang prajurit di dalam bala keselamatan. Tuhan, pada pagi hari ini di ibadah kesucian kami siap untuk menerima kebenaran firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu di Advent yang keempat. Tuhan, pakai hamba-Mu, ilhami hamba-Mu sehingga boleh terjadi lawatan di tempat ini. Kami percaya Tuhan bahwa ketika firman dibentangkan pada pagi hari ini, jemaat Tuhan akan memperoleh berkat yang luar biasa dengan Advent. Tuhan, juga kami pada pagi hari ini kami boleh memberikan persembahan, baik itu kolekte pembangunan, persembahan Natal dan lain sebagainya. Terima kasih Tuhan bahwa semua umat Tuhan percaya bahwa ketika kita memberi, ada janji Tuhan akan mengembalikan dengan lipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, tiba saatnya kami akan mendengar firman-Mu. Sucikan ruangan ini dan lawatan Tuhan terjadi pada pagi hari. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus hamba sudah berdoa. Amin. Ya, silakan duduk kembali. Kurang lebih 9 bulan kita berada di tengah masa pandemi COVID-19. Ada yang merasa sudah lelah, merasa tidak peduli, bahkan hopeless. Kehidupan menjadi sangat dibatasi. Kita juga mudah khawatir dengan kesehatan. Belum lagi masalah finansial yang mendesak. Natal kali ini memberikan sebuah perenungan tersendiri bahwa pada perjalanan kisah Tuhan Yesus yang akan lahir ke dunia juga tidaklah mudah dan penuh dengan penderitaan. Kalau bukan Tuhan yang merancang semua ini dan tangan Tuhan yang menopang, betapa rapuhnya manusia itu.
Mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman-Nya yang menyatakan bahwa hanya Dialah satu-satunya yang dapat kita andalkan untuk menghadapi apa yang kita alami dan masa yang akan datang. Kita nyanyikan ini dengan bangkit berdiri.
Inilah doa kami Bapa, dan terus kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan dulu saudara-saudara sekalian. Baik, Bapak Ibu sudah diberkati oleh Tuhan. Saya mau ajak kita untuk lihat satu firman. Hari ini adalah Advent yang keempat atau Advent yang terakhir dalam kita akan memasuki masa raya Natal, saudara-saudara sekalian. Matius pasal yang pertama, ayat 18 sampai 25. Injil Matius pasal yang pertama, ayat 18 hingga ayat 25 dibilang demikian oleh firman Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia berlangsung menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah kau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan kau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah akan mengandung dan melahirkan seorang laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anak laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Nah, Bapak Ibu sudah diberkati oleh Tuhan. Membaca Injil Matius pertama ayat 18-25, saya pikir ini pembaca sudah tidak asing lagi. Dalam peristiwa-peristiwa Natal ini selalu membaca ini. Tapi kalau dalam ibadah lain jarang disampaikan. Nah, sudah diberkati oleh Tuhan. Dalam masa yang keempat ini saya akan menyampaikan sebuah tema firman Tuhan dengan judul adalah awas salah bertindak dalam mengambil keputusan. Awas salah bertindak dalam mengambil keputusan. Nah, Bapak Ibu sudah diberkati oleh Tuhan. 4 lilin yang dipasang pada pagi hari ini membuktikan dan menyatakan bahwa saudara dan saya kita semua ada pada masa raya yang keempat, dan tanggal 25 kita tahu bahwa kita akan masuk ke masa raya Natal. Saudara diberkati oleh Tuhan, saya nggak tahu bagaimana saudara memaknai sejak Advent, gitu ya. Apakah Advent 1 berlalu begitu saja, Advent 2 begitu saja, Advent 3 berlalu, dan sekarang juga pada Advent keempat, atau katakan bahwa ini hal yang biasa. Hal yang terjadi pada bulan Desember bahwa kita ada masa raya Advent, sehingga ya itu aja mengalir saja, tidak memaknai tentang apa itu masa raya Advent. Nah, saudara diberkati oleh Tuhan. Kalau kita belajar masa Advent 1, 2, 3 dan sekarang ini keempat, kita belajar saudara-saudaraku bahwa tahapan-tahapan masa raya Advent mengingatkan paling tidak akan kehidupan saudara dan saya. Bagaimana kita dalam menanti kedatangan Tuhan, bagaimana kita hidup di dalam mempersiapkan apapun menyambut kelahiran Tuhan, dan ini menjadi penting bagi kita saudara-saudara. Kenapa? Karena kita harus akui kadang-kadang masa raya Natal itu bukan menjadi masa raya yang sukacita bagi kita. Tetapi terjadi sekali banyak kok masa raya Natal menjadi masa di mana terjadi peperangan. Masa raya Natal terjadi di mana iblis bekerjanya lebih banyak, lebih kuat, lebih dahsyat daripada ibadah-ibadah minggu sebelumnya, saudara-saudara sekalian. Dan peristiwa-peristiwa itu akan mengingatkan kita bahwa pada waktu dalam masa-masa raya seperti ini, kita mengambil tindakan-tindakan yang salah dalam menerapkan keyakinan kita, dalam mengikuti ibadah-ibadah kita ikuti, saudara-saudaraku, maka tindakan yang salah itu akan membuat sebuah efek yang tidak baik dalam sebuah keputusan kita ambil dalam hidup ini. Nah, coba kita lihat Injil Matius pasal yang pertama 18-24. Kita ini berbicara tentang kelahiran Yesus Kristus, saudara-saudara sekalian. Kalau saudara memperhatikan itu, saudara-saudaraku, maka apa yang kita pelajari saat ini adalah kita melihat bagaimana sikap dan tindakan Yusuf dalam mengambil sebuah keputusan dalam satu situasi yang sulit dihadapi. Bagaimana dia mengambil sebuah sikap, bagaimana dia mengambil sebuah keputusan dalam sebuah kondisi dan keadaan yang sulit baginya. Karena saudara-saudaraku, kita katakan bahwa ternyata tunangannya, ya kan, itu dikatakan mengandung
bertumbuh dari Roh Kudus, saudara sekalian. Dan saya pikir Yusuf gak memahami ini, tapi dia tahu bahwa pada waktu dia melihat undangannya, saudara, yang terjadi adalah bahwa perubahan terjadi. Perutnya menjadi besar, ya kan? Kondisi keadaannya menjadi lemah, seperti orang-orang yang hamil, saudara. Mungkin juga dia melihat bahwa Maria ini biasanya gak suka makan-makan yang asam-asam, kalau lagi ngidam itu tiba-tiba dia suka gitu. Nah, ayat 18 saudara itu sebuah kondisi yang sulit, kondisi yang gak mudah, kondisi yang gak gampang bagi Yusuf, saudara sekalian. Nah, kita lihat ayat 19, saudara sekalian. Kita lihat bahwa ada sebuah sikap dan tindakan keputusan yang diambil oleh Yusuf pada waktu itu, saudara sekalian. Dikatakan bahwa dia keputusannya adalah bagaimana dia ingin menceraikan Maria dengan diam-diam. Menceraikan dia dengan diam-diam, artinya memisahkan, memutuskan hubungan pertunangan ini. Saya cuma melihat ini, saudara, sebagai sebuah logika berpikir sebagai manusia. Saya pikir ini hal yang benar. Mungkin ini sesuatu yang berpikir dalam tindakan Yusuf ini, mungkin pikirannya ini benar. Mengapa benar, saudara-saudara sekalian? Karena Yusuf merasa bahwa dia tidak pernah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan adat istiadat Yahudi pada waktu itu. Dia tidak pernah bersetubuh dengan Maria, tapi Maria mengaku, sehingga dia katakan, ya, saya harus putuskan ini. Karena apa? Yang kedua juga, saudara-saudara, karena pasti ada sebuah resiko yang besar yang dihadapi oleh Yusuf dan Maria. Karena apa? Karena Maria mengandung sebelum ada pernikahan. Dan hukum Yahudi jelas, saudara-saudara, bahwa rajam batu itu menjadi hukuman yang harus dilakukan oleh Maria, didapat oleh Maria dan juga Yusuf. Orang-orang akan lempari dengan batu, seperti Stefanus mati dilempari dengan batu. Dan tradisi Yahudi juga mengatakan bahwa orang-orang yang berbuat zina, makanya perbuatan dosa yang telah diampuni dan dilempari dengan batu, saudara-saudara. Lalu akan ada pengotakan, akan diusir dari kampung, saudara-saudara sekalian. Dan ini resiko yang besar sekali yang dihadapi oleh Yusuf. Sehingga kalau saya membaca ayat 19 ini, saya pikir begitu, masuk akal, saudara-saudara. Ya, masuk akal. Wah, kalau saya dapat apa kok? Saya nggak tidurin dia kok. Kok dia tiba-tiba hamil? Kalau dia saya ceraikan saja, saya putuskan masa pertunangan daripada saya dapat resiko, biar aja Maria dapat resiko. Mungkin pikirnya seperti itu. Menurut kita, logika berpikir kita, itu menjadi sebuah yang benar, saudara-saudara sekalian. Tapi setelah berkat oleh Tuhan, ini sebuah tindakan yang salah. Ya, sebuah tindakan yang salah. Tetapi setelah kita belajar bahwa dari peristiwa ayat 18 dan 19 ini, saya juga melihat ada banyak sekali, saudara-saudara sekalian, persoalan-persoalan hidup, tantangan-tantangan hidup yang kita hadapi dalam hidup ini, saudara-saudara sekalian, itu terjadi adalah karena kesalahan-kesalahan kita dalam mengambil keputusan-keputusan dalam hidup ini. Kita harus akui. Kadang masalah-masalah yang kita hadapi, saudara-saudara, itu adalah bagaimana kita salah bertindak dalam mengambil keputusan yang kita coba melihat dan berpikir bahwa keputusan dengan logika kita seperti Yusuf, yang kita pikir ini benar, ini cocok, ini tepat, karena ini logika berpikir, ini cara saya, ini kekuatan dan kemampuan saya, yang kita pikir ini benar. Padahal pada akhirnya keputusan-keputusan kita ambil itu membawa kita kepada sebuah kehidupan yang menjadi membuat masalah tidak menjadi selesai, tapi masalah menjadi lebih besar. Nah, semua diberkati oleh Tuhan. Mari kita coba melihat bahwa inilah kondisi. Tetapi hari ini kita mau belajar bersama-sama, saudara-saudara sekalian. Kita mau pelajari bahwa dalam mengambil keputusan yang tepat dalam kondisi-kondisi terbatas dalam hidup ini, mengambil keputusan yang tepat dalam kondisi keterbatasan kita berpikir, maka ada hal-hal yang penting kita lakukan. Ya kan? Mengambil keputusan yang tepat di dalam kondisi keterbatasan. Saudara dan saya berpikir, saudara-saudara sekalian, maka kita mau belajar ada beberapa hal yang penting kita lakukan. Yang pertama, saudara-saudara, mari kita belajar bahwa keterbatasan kita di dalam berpikir, dalam mengambil sebuah keputusan, maka itu penting mengajak kita untuk taat sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, keterbatasan kita dalam berpikir untuk
mengambil keputusan, maka itu penting mengajar kita untuk taat sepenuhnya kepada Tuhan. Ayat 24 bilang ini. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Nah, saudara-saudaraku diberkati oleh Tuhan. Kalau kita belajar tentang kata taat atau ketaatan, maka dalam bahasa perjanjian baru, dalam bahasa aslinya saudara, maka ketaatan itu diberikan arti adalah mengandung pengertian mendengar, menyimpan, merenungkan, serta siap melaksanakan. Jadi kalau saudara bicara tentang sebuah ketaatan, maka kita hanya bisa mendengar, oh saya dengar firman, saya taat. No. Tapi ada banyak orang-orang Kristen dia hanya tiba pada fase mendengar. Dia hanya tiba pada fase mendengar saja, dengar firman, telinga kanan keluar telinga kiri, gak pernah simpan firman, gak pernah renungkan firman. Sehingga apa yang terjadi? Ya hidup kita gitu-gitu aja. Rajin gereja tapi menghadapi persoalan, kalah kabutnya luar biasa. Rajin gereja menghadapi tantangan luar biasa kacaunya. Datang gereja, putus dengan pacar, bunuh diri, gak mau makan, gak mau gereja. Kan ini terjadi saudara sekalian. Kenapa ini terjadi? Karena waktu kita menjadi orang yang taat, kita hanya tiba pada fase yang dikatakan mendengar. Hanya dengar. Tetapi pada waktu kita bicara sebuah ketaatan menjadi orang percaya kepada Tuhan, maka itu tidak hanya mendengar, tapi kita menyimpan, lalu merenungkan dan siap melaksanakan apa yang Tuhan katakan dalam firman-Nya bagi hidup kita. Nah, coba kita lihat tindakan Yusuf, saudara-saudara sekalian. Tindakan Yusuf itu menceritakan tunangannya merupakan sebuah bentuk keterbatasan pikirannya dalam mengambil keputusan. Jadi, gak bisa salahin juga dengan mutlak sekali. Karena keterbatasan pikiran Yusuf dalam mengambil keputusan waktu melihat istri tunangannya itu hamil. Keterbatasan pikirannya, saudara-saudara sekalian, mungkin keterbatasan itu didasari dengan ketakutan daripada Yusuf. Aduh, ini gawat nih. Aduh, saya akan mati, dirajam dan sebagainya. Mungkin juga keputusan yang diambil keterbatasan pikirannya itu didasari juga dengan kebingungannya. Gak pernah menghadapi seperti itu. Dan saya pikir ini logika sekali. Logika sekali. Keterbatasan pikiran Yusuf, dia kebingungan bagaimana melihat tiba-tiba gak buat apa-apa. Istrinya bilang, Mas Yusuf, saya tiba-tiba saya Yusuf, maksud saya hamil oleh Roh Kudus. Wow, gitu. Gila, kata Yusuf. Dia kan, gak ada nih Roh Kudus. Bukan seperti itu, saudara sekalian. Dan ini keterbatasan pikiran daripada Yusuf dalam mengambil keputusan, sehingga saudara-saudara dia ingin menceraikan istrinya itu, saudara-saudara. Tetapi kita belajar ayat demi ayat. Maka di dalam keterbatasan Yusuf dalam mengambil keputusan itu, maka Yusuf hidup untuk taat sepenuhnya kepada Tuhan. Ya kan? Untuk taat sepenuhnya kepada Tuhan. Lihat ayat-ayat itu. Iya kan? Nah, ayat 20. Ketika ia menunggu masuk itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, dia dengar suara malaikat. Jangan pada tentunya. Lalu ayat 21. Yang mana laki-laki itu seperti Yesus. Ayat 22. Supaya menonton dan seterusnya. Pada ayat 23, 24, saudara-saudara sekalian. Maka dikatakan sesudah bangun dari tidurnya Yusuf berbuat seperti apa yang dikatakan oleh mereka. Saudara melihat, saudara, ketaatan Yusuf dalam ayat 20. Jadi kalau lihat dengan firman itu, ini penting lihat ayat kita. Ayat 20, ayat 21, 22, 23 itu bicara sebuah ketaatan. Yusuf dengar suara malaikat, dia simpan, dia renungkan. Dan ayat 24 actionnya, dia katakan waktu dia sudah dengar kata malaikat, dia simpan, lalu dia renungkan. Dan ayat 24 dia lakukan apa yang dikatakan seperti malaikat Tuhan sampaikan kepadanya. Ini ketaatan, saudara sekalian. Ini sebuah ketaatan. Ini sebuah ketaatan bagi Yusuf. Dia dengar simpan, renungkan, dan dia bilang, oh Tuhan, gimana ini? Enggak. Tapi setelah dia bangun dari tidurnya, dia sudah dengar, dia renungkan, dia simpan, dan dia katakan, it's okay, saya akan laksanakan, saya akan melaksanakan perintah malaikat itu, perintah Tuhan itu. Dan ia mengambil Maria sebagai istri. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari kita belajar hari ini hidup dalam sebuah ketaatan.
perjanjian baru kali-kali 8, 10 kali, 50 kali. Tapi kalau nggak taat lakukan firman, nonsense. Jadi kadang-kadang pertumbuhan iman kita itu gagal. Karena kita bilang iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi kalau iman kita hanya kerdil, seperti apa ya? Ya ada itu bonsai juga sekalian ya kan? Bonsai itu gak bisa besar. Kalau saya gambarkan sebuah film itu unyil juga sekalian ya. Saya waktu kecil SD sudah ada film unyil. Kan SD masih unyil. Saya udah selesai kuliah udah tua 53 tahun. Saya lihat aja sekarang ada unyil, masih itu juga dia umurnya tetap muda. Gak tua-tua unyil, gak ubana. Gak ada kumis dan jenggotnya saudara sekalian. Gak ada cucunya. Segitu aja. Nah kadang iman kita seperti itu. Ada badai, ada masalah, ada pergumulan, ada tantangan. Ya kita tetap ngeluh, kita tetap salahkan Tuhan, kita tetap marah kepada Tuhan. Karena apa? Karena kita hanya cuma pada fase mendengar firman, tapi tidak mau melaksanakan firman. Sehingga iman kita hanya tertindak, tidak pernah bertumbuh, tidak ada kedewasan rohani. Ini yang terjadi. Sakit hati, tersinggung, marah, dan marah. Saya mau bilang saudara sekalian, Tuhan sudah mau datang. Sudah mau datang. Kalau masih itu konsep hidup kita, tersinggung, marah, ini, sudah ketinggalan kereta. Keterbatasan kita berpikir, maka pentinglah tempat ini mengajar kita untuk taat kepada Tuhan. Harus taat. Laksanakan firman. Tuhan kan sudah bilang sama dalam firman itu. Nah kita belajar tentang pasal kedua misalnya, gembala-gembala. Kemarin saya katakan di PKW itu gembala-gembala itu. Ya kan? Saya pikir di PKW harus ingat. Yang main musik juga ingat nggak saya khotbah gembala itu? Saya harap saudara ingat khotbah gembala itu. Ya kan? Waktu malaikat datang dan beritahu kepada mereka, lalu mereka katakan, mari cepat-cepat kita pergi ke Bethlehem melihat bayi ini. Ketaatan itu ada. Padahal gembala itu masih jalan, masih jauh. Dia nggak bilang nih capek nih, itu jauh nih. Mau ke sana naik apa? Jauh kita. Gak mau kita naik domba, jalan kaki capek. Tapi udah. Biar jauh ingin bertemu Yesus, mereka pergi taat kepada Tuhan. Dan ayat 20 bilang mereka hidup diberkati Tuhan. Ya kan? Kita kadang-kadang susah. Kenapa datang susah? Karena gereja orang percaya. Iya macam-macam. Ya kan? Kebagian Pak. Saya nggak tahu apa dari dulu ya. Kebagian lah, susah lah, jauh lah. Saya mulai berkata itu kan kadang-kadang kita mulai dibatasi. Ya, dibatasi oleh hal-hal yang kita buat sendiri untuk bertemu dengan Tuhan. Dan inilah kita dalam kita. Saya kalau belajar 83 tahun, 81 tahun lalu, mungkin belum ada Gojek, belum ada Grab ya. Itu oma-oma masih lengkap. Jadi nggak salah kalau oma-oma harus kan diberkati, gitu ya. Nah mari kita belajar kemarin itu Abraham dikatakan bahwa orang itu diberkati dengan berlimpah-limpah karena sederhana ketaatan. Jadi saya mengatakan dalam keterbatasan juga berpikir, maka mengajar kita untuk terus taat kepada Tuhan. Karena waktu kita taat kepada Tuhan, maka kita akan diberkati. Maria dipilih oleh Tuhan bukan karena dia gadis yang cantik. Saya nggak tahu dia cantik atau enggak. Kalau Daud, ya jelas ya. Kalau kita bilang dia kemerah-merahan, gitu ya, imut-imutan. Gitu. Jadi kalau Daud kalau bilang Daud itu ganteng ya. Saya nggak tahu Maria itu enggak. Kayak siapa di sini? Saya lihat. Bukan karena bodinya yang orang bilang mungkin ya Maria tuh kalau bilang gitar Inggris dan gitar Spanyol saja, bukan kan? Tetapi saudaraku, Maria itu menjadi ibu Yesus. Sebuah hal yang sangat luar biasa hanya karena sebuah ketaatan. Jadi mari belajar dalam hidup hidup dalam sebuah ketaatan.
dalam keterbatasan kita. Nah, saudara-saudara berkati oleh Tuhan. Jadi kita perlu belajar untuk melihat itu, saudara-saudara. Jangan kita merasa bahwa semua kita mampu. Pandemi yang terjadi juga membuat keterbatasan kita, keterbatasan berpikir, keterbatasan usia. Ya kan? Kemarin kita tahu ibu dari Cila ini meninggal, usia kita terbatas. Ya kan? Kemarin ibadah penghidupan saya bilang terbatas usia itu sudah sekali. Tapi mari kita belajar untuk harus taat kepada Tuhan. Yohanes 15:14 katakan bahwa orang-orang yang taat kepada Allah adalah tanda bahwa dia mengasihi Tuhan. Jadi kalau saudara katakan saudara mengasihi Tuhan, tapi saudara tidak taat kepada Tuhan, itu tong kosong dari dunia. Ya, karena itu firman Tuhan. Bila kata kamu mengasihi aku, kata firman Tuhan, bukan kata Mayor Erwin Tambolon, Opsir Koros Buas Surabaya. No. Tapi firman Tuhan ini, jikalau kamu mengasihi aku, kamu menuruti segala perintah. Jadi orang kosong besar. Kosong bilang, Tuhan, saya mengasihi lebih daripada semuanya. Tapi kita pun tidak mau taat kepada Tuhan. Renungan itu dia berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan untuk segala perintah. Belajar ketaatan. Yang kedua, ini yang terakhir saudara-saudara. Yang kedua kita belajar bahwa di dalam keterbatasan kita dalam mengambil keputusan, dalam keterbatasan kita berpikir, maka kita harus melihat bahwa ada penyertaan Allah yang sempurna atas hidup kita. Ya kan? Ayat 23 sudah bisa lihat. Sesungguhnya anak itu mengandung dan berkata laki-laki, dan mereka menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ya, menyertai kita. Setelah kita berkata, kita dalam bagian ini. Dalam keterbatasan Yusuf, maka Tuhan mengirimkan malaikat datang menyampaikan bahwa ada penyertaan Allah yang sempurna atas hidupnya, untuk tidak takut mengambil keputusan mengambil Maria menjadi istrinya. Saya mungkin bisa menggambarkan itu saudara-saudara sekalian, dan ketakutan yang sangat besar dalam diri Yusuf untuk mengambil Maria, karena dia tahu risiko. Jadi kalau saudara baca Lukas 1, 2 dan seterusnya, saudara lihat mereka pindah-pindah tempat, pindah dari sana. Jadi saudara bisa bayangkan ini Maria lagi hamil besar nih. Jadi malaikat bilang pindah, dia bawa ke sana, dia pindah bawa ke sana, pindah-pindah saudara sekalian. Dia sudah pikir semua risiko. Ada sebuah ketakutan yang besar. Tapi ayat 23 bilang bahwa dia akan seorang laki-laki dan menamakan dia Immanuel, yang artinya Allah menyertai dia. Perkataan ini sebenarnya sebuah perkataan yang memberikan kekuatan bagi Yusuf. Sehingga dalam ayat 24, kenapa dia berani mengambil Maria menjadi istrinya? Karena dia tahu ada penyertaan Allah yang sempurna untuk menyertai dia dalam mengambil Maria menjadi istrinya. Nah, saudara boleh berkata oleh Tuhan, kita harus mengakui bahwa pada saat ini banyak orang mengalami ketakutan. Tadi ibu dan pandemi itu buat orang jadi takut. Segala macam sudah sekalian. Ketakutan dalam hidup ini pasti terjadi. Ya kan? Kalau udah sakit sedikit, corona. Sakit sedikit, corona. Agak demam sedikit, kita udah kayak Mas Prano gitu. Semua seperti kenapa ketakutan? Takut dalam pekerjaan, pendidikan, rumah tangga, takut menghadapi pelayan dan sebagainya. Dan ini keterbatasan saudara sekalian. Tapi saya mengatakan bahwa dalam keterbatasan saudara dan saya menghadapi ketakutan itu, maka saya mau bilang ada penyertaan Allah yang sempurna atas hidup kita. Iya kan? Ini luar biasa, ini kekuatan. Masalah apapun yang kita hadapi, persoalan rumah tangga, persoalan pekerjaan, pendidikan, ekonomi dan sebagainya. Ingat saudara-saudara sekalian, ada Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Dan inilah menjadi kekuatan kita. Dalam keterbatasan kita itu ingat bahwa ada penyertaan Allah yang sempurna atas hidup kita. Coba lihat sebagian firman Tuhan Ibrani pasal 13 ayat 50. Ibrani 13 saudara sekalian. Sore bagian ini ayat yang 5 bagian ini. Ya, dibilang ini.
Ya, ayat ini ya. Karena telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ini kan pernyataan Allah, saudara-saudara sekalian. Ya kan? Jadi kalau ada masalah yang kita hadapi, apapun bentuk, saudara-saudara ingat firman bahwa Dia sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, dan Dia sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Apa pemahamannya, saudara-saudara sekalian? Pemahamannya kita berkait ini bahwa saudara dan saya tidak berjalan dan menanggung beban kepadaku semua yang lebih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jadi sudah diberkati oleh Tuhan. Mari kita belajar dan melihat hari ini. Apa yang kau sedang hadapi hari ini? Keadaan ekonomi dengan situasi ekonomi yang sulit, ketakutan dengan pandemi, persoalan suatu matang yang kau hadapi, apapun bentuknya, usaha dagang dan sebagainya. Alkitab bilang tawaran Tuhan, marilah kepadaku. Tuhan bilang mari, datang kepadaku. Alkitab bilang apa? Semua, siapapun orang-orang percaya, Tuhan bilang mari datang kepadaku. Engkau yang letih lesu, engkau yang punya beban berat, kenapa datang kepada Tuhan? Waktu kita mau datang kepada Tuhan, maka Dia memberikan kelegaan. Saudara tahu kelegaan ini? Kalau saya gambarkan, kalau kita haus kan, orang di padang pasir haus tentang air. Kalau dia minum seteguk air langsung, wah, rasanya lega sekali. Itu kelegaan. Jadi suruh diberkati oleh Tuhan. Mari kita melihat hari ini dalam keterbatasan kita, maka ada pernyataan Allah. Ibrani 13 ayat 5b mengajar kepada kita bahwa pada waktu Dia katakan Dia tidak membiarkan kita sendiri dengan kita sendiri, saudara-saudara, mengajar kepada kita bahwa saudara dan saya adalah manusia yang sangat berharga di mata Tuhan. Jadi saudara perlu renungkan ini. Katakan dalam diriku, saya berharga di mata Tuhan. Supaya membuat kita percaya bahwa ada penyembahan yang sempurna. So bisa Yesaya 43:4. Jadi saudara-saudara diberkati, jangan mengintimidasi diri. Jangan pada waktunya masalah dalam menghormati cabut saya nyawaku. Seperti siapa? Ya kan? Elia pada waktu diancam sama si Isabel, kau sudah bunuh semua saya punya Baal, saya akan bunuh. Dia lari ke gunung, dia dan Tuhan cabut saya nyawaku. Yesaya 43:4. Jadi suruh diberkati oleh Tuhan. Ini menjadi kekuatan dalam hidup kita. Jadi jangan pernah sendiri, ya udahlah begini, memang nasib saya begini. Aduh, memang kondisinya begini, ya saya memang muka saya jelek, jadi nggak ada yang mau sama saya. Muka kita jelek seapapun, tapi saudara dan saya berharga. Apa dibilang Pak? Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, mengasihi engkau, memberi kau sebagai ganti dalam satu jawab. Jadi suruh diberkati oleh Tuhan, kedatangan Tuhan ke dalam dunia ini. Karena apa? Ya ayat ini Dia berikan kau sebagai ganti. Karena kita berharga. Tidak hanya berharga, tapi mulia. Baru saya bilang sama Tuhan siapa sih saya gitu ya? Biji mata. Tapi Tuhan bilang mau berharga. Saya bilang di ibadah doa, di ibadah siapakah saya Tuhan? Hidup saya tak baik, tak benar, hidup dengan segala macam. Tapi Tuhan bilang kamu berharga di mana? Bahkan kamu mulia. Kalau kita tak berharga dan tak mulia, kita tak ada lagi hidup. Karena kita berharga dan mulia. Jadi hari kita belajar bahwa keterbatasan kita menghadapi tantangan, keterbatasan kita menghadapi pergumulan, ingat ada pernyataan Allah yang sempurna. Kiranya akhir tempat ini akan membuat kita semakin membuka pikiran kita, saudara-saudara sekalian.
untuk kita belajar taat kepada Dia, untuk kita belajar kemudian menjadi takut. Jangan pernah takut. Ya kan, selama kita sudah menjaga protokol kesehatan, sudah mau liburan kemanapun, jangan pernah takut. Jalankan protokol kesehatan, doa sama Tuhan. Tuhan katakan, aku meminta itu, amin. Ya kan? Jadi mari kita belajar untuk itu. Ya kan? Dan sampai hari ini saya mau katakan gereja kita terbuka. Sampai hari ini, bulan ya, di bulan depan ini. Tapi saya mau katakan iman ya. Allah bekerja. Dan sampai hari ini kita bisa ada pada masa abad keempat. Saya mau katakan iman ya. Penyertaan Allah sekuat atas ini. Pasti ada tangis, ada geluh, ada ketakutan, ada kekhawatiran. Dengan masa pandemi, dengan segala usaha dan pekerjaan. Tapi hari ini kalau kita menikmati semua kebaikan-kebaikan Tuhan, inilah bukti tentang sebuah penyertaan Allah. Kiranya Tuhan berkati kita saudara-saudara sekalian. Selamat memasuki masa raya. Kiranya biarlah hidup kita sebagai sebuah ketaatan kepada Tuhan. Kita ingat satu pujian saudara-saudaraku, pujian yang tadi dinyanyikan sebelum tema. Waktu kita mendengar pujian ini saudara-saudara sekalian, seperti biasa, maka saya memberi kesempatan kepada kita dalam masa raya akhir keempat ini untuk kita datang menyerahkan hidup kita kepada Dia. Mungkin saya katakan kita masih fase merenungkan, atau kita hanya fase mendengar, tapi belum merenung dan simpan dan lakukan firman itu. Sehingga kita katakan, Tuhan saya sudah jadi Kristen itu puluhan tahun, tapi kenapa iman saya tidak pernah bertumbuh? Perlu yang namanya sebuah pembaharuan. Kalau sampai hari kita belum tumbuh secara kedewasaan rohani kita kepada Tuhan, saudara-saudara sekalian, perlu sebuah pertemuan kedewasaan rohani dalam diri kita sebagai jemaat, sebagai gereja Tuhan, sehingga kita bisa melihat kemenangan di dalam hidup. Saudara dan saya sama-sama dalam dunia ini. Saya punya masalah, saudara juga punya masalah. Masalah kita berbeda saudara sekalian, tapi saya mengatakan kita punya Tuhan yang sama. Iya kan? Tuhan yang sama yang bisa memberkati kita, yang bisa menolong kita, yang penting saudara mau taat kepada Dia. Kita kan pujian ini saudara sekalian ada di bangkuan saudara tempat. Kalau saudara mau berdoa, berlutut, lakukan itu di akhir tempat ini. Kalau saudara mau beri tempat untuk lakukan itu, ekspresikan doa. Apapun yang saudara temui di hari ini, mungkin perlu pembaharuan diri, perlu pembaharuan diri hidup kita. Doa sama Tuhan kita supaya hari ini Tuhan menjamah hati dan hidup kita, supaya Natal tahun ini berarti dalam hidup saudara dan saya. Engkau Tuhan yang setia. Yang setia, waktu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sadarku, dan Tuhan yang akan berharap padamu. Mungkin ketaatan itu menyakitkan bagi kita, saudara sekalian. Mungkin ketaatan itu sakit bagi diri kita, saudara sekalian. Yesus taat dalam kata dalam Filipi katakan mengorbankan diri
ini saya nggak tahu kau punya persoalan apa, kau punya pergumulan apa, kau punya ketakutan apa. Tapi hari ini saya mau katakan, jangan bertakut di akhir yang keempat ini. Orang yang tak diberkati, orang yang tak mengalami penyertaan Allah dalam hidup. Tekan ini sekali saudara-saudara, kita akan berdoa. Engkau Tuhan yang setia. Kalau ingin berdoa, masih lakukan itu sekalian. Engkau Tuhan yang setia, waktu selalu yang terbaik. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku setia.
Terima kasih untuk semuanya Bapak. Berkati Korps 2 Surabaya ini. Berkati semua teman-temanmu. Berkati acara khusus kami tanggal 5 Desember. Kami percaya penyertaan Allah sempurna akan menyertai kami beribadah, sehingga kami tak boleh memuji Engkau dalam masa raya nanti. Makasih untuk semua yang orang ini hari ini. Tuhan memberkati kami, Tuhan mengurangi kami. Baik bagi ibu Ida yang memimpin ibadah, diberkati oleh Tuhan. Rumah tangga, pekerjaan suami anak diberkati Tuhan. Kami yang menjadi single sampai berdoa mengenang Tuhan juga berkati. Yang mendengar musik sampai mengenang yang semua berkati. Memegang LCD Tuhan memberkati. Mengambil sistem Tuhan berkati. Memegang kalender Tuhan berkati. Semua kami yang mengambil bagian mengatur acara ini dengan baik sehingga kami bisa melihat acara lewat IG, Tuhan juga berkati. Makasih untuk semuanya Bapak. Hanya Engkaulah yang kami andalkan dalam hidup. Terpujilah Tuhan. Bila kami sudah mengucap syukur, haleluya.